Harus rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang indah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita ya dalam acara kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan terus ya melanjutkan kajian kita yang terpending atau terhenti pada pertemuan yang lalu. Itu sudah kita sampai pada pembahasan yang yang baru kemarin ya, tapi belum tuntas, dan itu akan kita tuntaskan di pagi hari, di kesempatan ya, atau di pertemuan kita yang mulia ini, yaitu Rafiqun bin Nasi ya. Rafiqun bin Nas, seorang manusia hendaklah dia selalu berlaku lemah lembut dengan manusia yang lain ya. Seorang muslim maksudnya harus berlaku lemah lembut dengan manusia, karena ini sesungguhnya judul besarnya ini kita masih berada di judul besarnya, yaitu al-muslimu ma'a mujtama'ihi ya, al-muslimu ma'a mujtama'ihi ya. Nah, ini akan kita lanjutkan, akan kita tuntaskan ya, dan insyaallah taala kita akan berpindah nanti setelah itu sudah yang ke berapa itu, yang ke-8 ya. Yang ke-8, karena yang ke-7 itu muttasifun bil haya. Itu ke-7 daripada poin al-muslimu ma'a mujtama'ihi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Itu yang ke-7 ya, tentang malu. Kemudian yang ke-8 rafiqun bin nasi, seorang manusia hendaklah dia, seorang muslim maksudnya, hendaklah dia berlemah lembut dengan manusia yang lainnya. Nah, kajian terakhir kita pada pertemuan yang lalu adalah apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu itu adalah terkait dengan masalah tentang bagaimana ya Allah Azza wa Jalla ya mengutus Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Kepada siapa diutus dia? Kepada Fir'aun la'natullahi alaihi. Kepada Fir'aun ya. Kita tahu Fir'aun dengan segala kepongahannya, dengan segala kesombongannya, bahkan dia mengaku dirinya adalah Rabb, dirinya adalah Tuhan. Tetapi tetap saja Allah Azza wa Jalla memerintahkan kedua rasulnya ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yaitu Harun alaihissalam, untuk berdakwah ya, untuk mendakwahi Fir'aun yang notabene adalah orang yang sangat kasar, orang yang sangat sombong, orang yang sangat melampaui batas, dengan lemah lembut. Gitu kan. Artinya apatah lagi orang yang di bawah Fir'aun, yang kejahatannya tidak sampai seperti Fir'aun begitu kan. Tentu kita akan dituntut untuk lebih lembut lagi. Begitu. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Toha itu ya, ayat 43 ya. 43 Allah Azza wa Jalla berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun, kemana? Ila Fir'aun ya, pergi menuju Fir'aun. Innahu tagha, sungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Apa yang mereka lakukan ya Allah? Faqula, wahai Musa dan wahai Harun, katakanlah oleh kalian kepadanya, kepada Fir'aun ya, qaulal layyina, perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha ya, mudah-mudahan Fir'aun itu yatadzakkar, ingat dia adalah seorang makhluk, tidak berhak dirinya mengaku dirinya Tuhan. Yatadzakkar, dia ingat, dia sadar ya, aw yakhsha, dia takut kepada Allah.
sehingga dia tidak melakukan kezaliman lagi, tidak melakukan perbuatan melampaui batas lagi, dan rujuk dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan nihayatul qissah gitu kan kata orang Arab, nihayatul qissah cerita endingnya gitu ya. Apa yang terjadi? Ya Firaun tidak mau bertaubat, tidak mau beriman kepada Allah, sehingga ditenggelamkan di lautan, ya. Ditenggelamkan ya oleh Allah Azza wa Jalla di lautan, dan tidak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula tentu menerima dakwah dari Musa dan saudaranya Harun alaihima salam. Yang menjadi saksi bahasan kita di pertemuan yang lalu itu bahwa memang seorang ya hendaklah selalu berlaku lemah lembut ya kepada siapapun itu ya, walaupun orang itu notabene memang orang yang kita katakanlah kasar ya, orang yang sombong dan lain sebagainya. Namun itu tidak tidak diikuti ya, maksudnya tidak diimbangi dengan perbuatan itu pula gitu ya. Jangan kasar dengan kasar, tapi dibalaslah ya lembut itu kasar itu dengan kelemah lembutan. Ya, tapi ini semua terukur ya, terukur. Jangan pula lemah lembut, selalu lemah lembut yang pada akhirnya al-haq itu tidak tersampaikan. Tidak demikian juga ya. Jadi ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dengan baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Kita lihat dikatakan bahwa fala bad'a ayyakuna rifqu fi hadad din huwal khaira kullahu. Maka tidak tidak mengherankan bahwa kelemah lembutan dalam petunjuk agama ini adalah kebaikan semuanya. Jadi setiap kelemah lembutan dimanapun itu adalah kebaikan. Ya, man utiyahu faqad haza al khaira kullah. Barang siapa yang diberikan tentang kelemah lembutan itu, faqad haza al khaira kullah, maka dia telah mendapatkan kebaikan semuanya. Lagi-lagi saya sampaikan kelemah lembutan itu terukur ya, tidak kebablasan gitu. Jadi dalam Islam ini luar biasa indah sekali susunannya, tertibnya gitu ya. Boleh berkasih sayang tapi ada ukurannya, ada patokannya, ada batasannya. Boleh berlemah lembut, bahkan kita dituntut untuk itu, tapi juga ada batasannya, ada ada ukurannya gitu. Tidak kebablasan begitu ya. Wa man hurimahu hurimal khaira kullah. Barang siapa yang diharamkan ya, artinya dihalangi dari kelemah lembutan itu, maka dia dihalangi dari kebaikan semuanya. Wa dzalika fil hadits alladzi rawahu Jarir bin Abdullah ya, wa dzalika fil hadits alladzi rawahu Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ya. Hal itu bisa dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jarir ibnu Abdullah. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Barang siapa yang diharamkan kepadanya rifqa, dihalangi ya darinya rifqa, kelemah lembutan, maka dihalangi dia dari kebaikan semuanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi intinya bahwa barang siapa yang memang tidak mampu ya untuk berlemah lembut ya dalam segala urusannya, maka sesungguhnya dia diharamkan kebaikan. Ya tentu orang akan bertingkat-tingkat dalam masalah ini begitu kan. Ada yang memang masya Allah ya diberikan oleh Allah sifat lemah lembut ini dari sonoknya gitu kan. Dan ada juga memang diusahakan ya. Tentunya kita berusaha selalu untuk bagaimana bisa ya kita untuk bisa berlaku lemah lembut. Walaupun mungkin kita bawaannya orangnya temperamen gitu kan, temperamen, suka suka marahan gitu kan, darting ya, darah tinggi. Tapi kita harus berusaha karena kita belajar sudah tahu bagaimana pentingnya ya terkait dengan kelemah lembutannya dalam segala perkara. Ini kita harus didik diri kita latih diri kita untuk bisa seperti itu gitu ya. Meskipun kita mungkin nggak maksimal kali, tapi kita sudah berada di jalannya, gitu kira-kira ya. Sudah berada di jalan yang benar, begitu. Oleh karena itu, ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Bagi kita yang belum mampu untuk memiliki sifat rifqa ini dalam segala perkara, coba diusahakan, ya. Berusaha. Bagi kita yang sudah memang diberikan taufik oleh Allah, sudah bisa dia
maka dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Begitu ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kita sifat arifqa ini, yaitu sifat kelemah lembutan ya dalam segala perkara. Karena memang ini sangat luar biasa dampaknya ya, sangat besar ya hasilnya ya, kebaikan-kebaikan yang bisa didulang dari orang-orang yang memiliki sifat arifqa ini ya. Taib. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antunna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Walaqad bayyana al-hadyu an-nabawiyyu al-'ali anna hadzal khaira yunsabu 'ala al-afradi wal buyuti wal aqwami idza sada hayatahum ar-rifqu. Dan sungguh ya, petunjuk Nabi yang tinggi telah menjelaskan bahwa anna hadzal khaira, bahwa kebaikan ini yunsabu akan dituangkan kepada atau akan disebarluaskan ya, alal afrad, kepada setiap masing-masing individu wal buyut, dan rumah-rumah, wal aqwam, bahkan kaum-kaum, apabila sada hayatuhum arifqa, apabila yang mendominasi kehidupan mereka itu adalah kelembutan. Masya Allah ya. Jadi kata kata Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah, bahwa memang petunjuk Nabi yang tinggi ini ya, menjelaskan bahwa kebaikan itu akan dicurahkan kepada masing-masing individu ya, rumah-rumah kaum muslimin dan juga kaum-kaum muslimin semuanya dimanapun berada ya, itu apabila memang yang mendominasi kehidupan mereka itu adalah kelembutan. Masya Allah ya, penuh kelembutan, tidak ada lengkingan, tidak ada bentakan, tidak ada yang tergesa-gesaan di situ. Masya Allah, jadi penuh dengan ketenangan ya, ketenangan, kelembutan, keindahan, kenyamanan. Ini kan semua orang suka. Gitu kan, ada istilah orang 5M ya. Apa itu? Keamanan ya, kebersihan ya, ketertiban, kerapian, keindahan, mungkin bisa juga 10M gitu kan. Gitu. Jadi maksud saya bahwa ketika memang di masyarakat itu yang mendominasi adalah hal itu, ketika kita membeli ya satu tempat di masyarakat, contoh ada kampung Nun atau kampung Wow gitu kan. Nah kalau kita berangkat ke situ, Masya Allah, ketika kita beli di kedainya orang yang lembut-lembut, pelayannya itu gitu kan. Ketika kita singgah di kedai kopi umpamanya, Masya Allah pelayanannya mantap gitu kan. Ketika kita pergi ke masjid, Masya Allah luar biasa sambutan jamaah gitu kan. Wah ini mencirikan, mencontohkan ya, menunjukkan bahwa memang di sekitar itu memang yang mendominasi ya kehidupan mereka itu, yang mewarnai kehidupan mereka itu udah kelembutan. Tapi kalau kita masuk kampung itu sudah sudah memang lengkingan yang ada, bentakan yang ada, kebersihan tak ada umpamanya lagi gitu kan, kerapian tak ada, keindahan, ketentraman, kenyamanan, kelembutan. Ini menunjukkan bahwa hidup mereka itu tidak sedang dipimpin atau tidak sedang didominasi oleh arifku itu. Ya, oleh karena itu tentu kita berusaha ya. Ini bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya ya masing-masing individu memperhatikan itu. Kalau satu sama yang lain nanti udah begitu, yang rumah ini udah begini, ini udah begini, masing-masing memperbaiki gitu. Maka ada istilah orang. Kenapa ketika kita sholat berjamaah, ya, bisa kita lihat ya, kaum muslimin, kaum muslimat bisa melihat. Kenapa ketika sholat berjamaah itu makmum cepat kali rapinya? Ya, ketika di qomatnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Kenapa ketika qomat itu sudah berkumandang itu langsung rapi jamaahnya? Ya mungkin nanti walaupun nggak rapi-rapi sedikit, tapi 90% atau bisa kita katakan 95 bahkan 99% itu udah rapi jamaahnya, Masya Allah. Rahasianya satu, kata para ulama. Rahasianya adalah apa? Karena masing-masing individu memperhatikan ya dirinya, mengatur dirinya. Kenapa bisa begitu? Ya kesadaran tadi timbul gitu. Ini langsung dia berdiri ya, memperbaiki dirinya. Yang ini juga begitu. Maksud saya bahwa masing-masing kita mencoba untuk melatih diri untuk lemah lembut gitu. Kalau ini semua sudah terjadi, Masya Allah, yang adalah kebaikan dan
kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita tersebut. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tampaknya ya kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bertahan ya, janji ya, bertahan di Salam TV sahabat keluarga muslim. Bumper play. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ketika memang rifqu itu mendominasi dan menjadi menjadi sebuah sikap, kepribadian, watak dan karakter dari masing-masing individu, ya, rumah masyarakat itu, maka ini akan terbentuklah masyarakat yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang dan kebaikan yang ada di dalamnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa kana min khalaiqihim al-ghira al-hasan. Najidu dhalika fil hadithi Aisyah radhiyallahu anha alladhi qala fihi Rasul alladhi qala fihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laha. Wa kana min khalaiqihim, dan adalah kelemah lembutan itu merupakan akhlak mereka. Siapa mereka ini maksudnya? Para sahabat, ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, jami'an. Al-ghira al-hasan adalah kebaikan yang ada di situ. Najidu dzalika fi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hal itu pun bisa kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya untuk arifqa, ya, untuk kita bisa berlemah lembut, ya, satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang qala fihi Rasul, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya Aisyah irfiqi fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum 'ala rifqi. Wahai ibunda Aisyah, ya, wahai Aisyah irfiqi, ya, irfiqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfiq, ya, irfiqi, lemah lembutlah engkau wahai Aisyah. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla idza arada bi ahli baitin, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki bi ahli bait, ya, dengan penghuni rumah khairan, kebaikan, dallahum ala rifqi, Allah akan menunjukkan, membimbing mereka untuk rifqi, untuk berlemah lembut. Ya, hadis riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab musnadnya. Fi riwayat, dalam riwayat, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Dalam riwayat lain dikatakan, apabila Allah menghendaki di rumah itu sebuah kebaikan, adkhala alaihim rifqa, Allah akan masukkan kepada mereka kelemah lembutan. Masya Allah. Jadi salah satu rahasia rumah tangga mawaddah sakinah warahmah itu bisa terbentuk jika memang yang ada di situ kelemah lembutan, tidak ada lengkingan, tidak ada suara piring yang pecah, tidak ada tangisan, tidak ada, semuanya adem ayem gitu, masya Allah, ya. Jadi kalau Anda ingin kebaikan, ciptakanlah rumah seperti itu gitu, ya, ciptakan rumah seperti itu, ya. Tapi bukan pula SKT ya, jangan dipahami SKT, Pak Ustaz kita SKT aja, artinya ada sarana komunikasi yang terputus kan gitu ya. Artinya satu dengan lain nggak bicara, sehingga kan nggak terjadi Pak Ustaz nanti lengkingan, tidak demikian gitu. Jangan pula dipahami begitu, ya. Menciptakan kelemah lembutan itu masing-masing diri kita memperbaiki diri gitu ya. Memperbaiki diri, tapi hubungan harmonis satu yang dengan yang lain dalam anggota keluarga harus tetap terjalin, bukan dengan cara itu tadi, saling tidak mengajak bicara, saling mengembargo gitu kan, saling tidak berkomunikasi, tidak demikian juga, ya, tidak demikian. Tapi yang ada kelemah lembutan. Kalau memang ada terjadi percekcokan ataupun kita katakanlah ada khilaf, ya, ada terjadi masalah gitu kan. Mungkin kadang-kadang ya kita tahulah keluarga ini kan juga seperti perahu yang sedang berlayar di lautan ya, yang tidak akan pernah sepi dari ombak dan lainnya begitu, angin, badai dan lain-lain gitu kan. Nah, disinilah perlu untuk semacam trik begitu ya, semacam caranya bagaimana memanage ya, bagaimana mengatur itu, bagaimana mengelola itu, bagaimana menertibkan itu ya, beradaptasi dengan masalah itu sehingga
tidak muncul ya sifat-sifat yang jelek, tapi yang ada kelemah lembutan, diselesaikan dengan baik, dialog ya, kemudian musyawarah dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini adalah ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kebaikan ya, bahwa ketika memang kelemah lembutan itu menjadi dominan, dan ini sudah ditunjukkan di dalam di masa para sahabat, karena generasi mereka adalah generasi yang terbaik ya. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, al-qurun al-mufaddalah ats-tsalatsah, 3 generasi yang terbaik di umat ini ya. Ini telah mereka tunjukkan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan ya melalui perkataan beliau kepada istri tercintanya, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya Aisyah irfiqi, wahai Aisyah irfiqi ya. Berlaku lembutlah engkau wahai Aisyah. Sungguhnya Allah, apabila Allah menghendaki ya kepada rumah itu sebuah kebaikan, dan lahum ala rifqi, niscaya Allah akan membimbing mereka untuk berlaku lemah lembut ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, penonton yang budiman dimanapun antum berada, kita lanjutkan ya. Wa an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza aradallahu biqaumin khairan adkhala alaihim rifqa. Apabila Allah azza wa jalla menghendaki dengan sebuah kaum, satu kaum itu kebaikan, niscaya Allah masukkan kepada mereka kelemah lembutan. Jadi bisa kita cek, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar ya di dalam, dan beliau mengatakan rijalus sahih, dan perawi-perawinya ini adalah perawi yang sahih. Intinya kalau kita hari ini mendapati rumah kita, ya, atau kaum kita ya, tidak ada yang namanya kebaikan di situ, jangan-jangan dicek dulu, curigai ya, jangan-jangan kelemah lembutan itu tidak tercipta di situ, tidak ada di situ, gitu ya, maka kita curigai itu ya. Kita ini kan sudah bertakwa Pak Ustadz, udah sholat juga, udah ini, curigai ketakwaan Anda, jangan-jangan ketakwaan kita ini hanya kamuflase ya, hanya sebatas dilihat orang saja ya. Artinya hablum minallah kita mungkin bagus gitu kan, hablum minannasnya tidak bagus, ini tidak benar. Semestinya dia berjalan berbanding lurus ya. Ketika orang semakin bagus keimanannya kepada Allah, itu pun terlihat di dalam interaksinya, muamalahnya dengan orang lain ya. Karena memang kita tidak bisa, hubungan kita hanya partikel, tapi kita horizontal juga gitu kan. Jadi tidak hanya partikel tapi horizontal. Biasanya memang ketika partikel itu sudah baik, maka dia akan terikut sebenarnya yang horizontal gitu ya. Tapi ada juga memang yang tidak demikian ya, yang dia hanya kita nampak imannya bagus, sholat segala macam, tapi dia berbuat baik kepada tetangga. Ini sebenarnya tidak tepat ya. Yang benar itu adalah ketika keimanan kita tinggi kepada Allah, maka sesungguhnya diiringi, diikuti oleh tingkah laku ya, karakter kita dan lain sebagainya, sehingga ini tadi rifqu itu bisa tercipta ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tercipta dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, sehingga bisa pun bangsa dan negara kita. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa ayyu khairin a'zamu min khaliqatin yatakhallaqu bihal insan. Dan adakah kebaikan yang lebih besar dari sebuah akhlak yang berakhlak dengan akhlak tersebut oleh manusia? Ya, yang berakhlak oleh manusia dengan sebuah akhlak itu. Adakah kebaikan yang lebih besar dari sebuah akhlak yang berakhlak dengan akhlak itu oleh manusia? Fatakunu lahu wiqayatan minan nari. Maka ternyata akhlak itu menjadi penghalangnya dari api neraka. Jadi Syekh Dr. Ali Hashim mengatakan, adakah sebuah kebaikan yang lebih besar dari sebuah akhlak, karakter, kepribadian, yang jika manusia berkepribadian dengan itu, maka dia akan menjadi, kepribadian itu akan menjadi penghalangnya dari panasnya api neraka. Kama akhbara bidzalika Rasulu al-Karimu fi haditsin akhar. Sebagaimana hal itu telah diberitakan oleh Rasul yang mulia dalam hadis yang lain. Faqal, maka beliau mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar? Maukah kalian aku beritakan kepada kalian dengan orang-orang yang diharamkan, yang dihalangi darinya api neraka? Ya. Au biman tahrumu 'alaihi nar, atau dengan orang-orang yang dihalangi kepadanya neraka, sama, ya.
tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Kata Nabi SAW, yang diharamkan kepada neraka itu adalah orang-orang, setiap kerabat yang lembut, ya, yang hayyin mudah, ya, sahlin, ya, ini mudah sekali dalam bergaul. Ya, tidak mempersulit. Artinya ketika ada masalah sedikit, ya udah nggak apa-apa, selesai itu. Umpama kita katakan, kita apa ya, contoh. Kita katakan, afwan ya, anak-anak tadi mukul anak antum, ya qadarullah nggak ini, mungkin anaknya nggak tahu dipukul lalu nangis gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, anak-anak biasa, gitu, enak gitu kan. Tapi ada juga orang, kenapa dipukul? Kenapa anak saya dipukul? Tanggung jawab lah, gitu. Ada orang kayak gitu. Tapi ada orang yang apa ya, memudah-mudahkan, tapi memang ini yang dituntut gitu kan. Contoh kita beli umpamanya, kita kurang 500 perak gopek istilah gitu kan. Kita kurang belanja. Afwan, kurang gopek ini, besok saya bayar lah. Enggak usah, udah. Gitu. Enak gitu. Kita bermuamalahnya ya. Enak kita bermuamalahnya ya. Dan orang pun ke kita gitu juga, jangan kita aja yang kayak gitu. Kita juga kalau orang mengapakan ke kita, kita ini gitu kan. Contoh umpamanya, saya tadi ke kedai tapi gula saya nggak habis gula di kedai. Ada gulamu nggak ya? Oh ada, nah. Kita kasih, beli nih, nggak usah, minum aja. Gitu kan. Jadi ada timbal balik juga. Nah, kalau ini sudah terbentuk satu dengan yang lain seperti ini, masya Allah. Ya, ini adalah sebuah akhlak yang sangat luar biasa, yang itu bisa menjadi penghalang kita dari panasnya api neraka. Dikatakan oleh Nabi SAW, tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Itu akan menjadi penghalang kepada setiap kerabat yang mudah. Hayyin, yang sangat mudah kita bergaul. Layyin, lembut dia, Masya Allah. Ya, ini adalah perangai yang sangat luar biasa. Atau kita naik angkot gitu kan. Kita katakan, ini teman saya kurang ongkosnya 2.000. Ya udah nggak apa-apa. Gitu, Masya Allah. Jadi satu dengan yang lain saling memudahkan, saling meringankan. Tapi dalam batasan tertentu ya. Ini bukan dalam perkara maksiat dan dosa gitu ya. Tidak demikian pula ya. Ini terukur semuanya ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ini pahalanya besar. Ya. Ini bisa menghalangi kita dari panasnya api neraka. Siapa kita yang tidak mau terhindar dari panasnya neraka? Saya kira hanya orang bodoh yang tidak mau terhindar dari panasnya api neraka. Wa yasmu al-hadiyu an-nabawiyyu al-karimu bil insan, dan tinggilah petunjuk Nabi. Wa yasmu, dan tinggilah petunjuk Nabi yang mulia bil insan, dengan manusia. Ya, petunjuk Nabi SAW ya dengan manusia itu sangat tinggi. Wa huwa yaghrisu fihi khuluqur rifqi, bahwa Nabi SAW ya, petunjuk Nabi SAW menanamkan pada diri manusia itu khuluqur rifqi, akhlak kelembutan. Fayutalibuhu birifqi hatta bil hayawani dhabihi. Maka Nabi SAW ya dalam petunjuknya itu meminta ya untuk lemah lembut hatta bil hayawani dhabih, sehingga dengan hewan yang akan disembelih pun. Dengan hewan yang mau disembelih pun harus lemah lembuti ya. Wa yu'addu dzalika minal ihsan, hal itu pun telah sampai ya kepada dianggap ya, hal itu pun dianggap menjadi sebuah kebaikan. A'la maratibillati yarqi ilaihal atqiya as-salihun, yang telah sampai kepadanya kebaikan itu ya oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Ya, kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menetapkan kebaikan ala kulli syai'in. Ya, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan semua kebaikan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, ya, maka apabila kalian membunuh atau menyembelih, maksudnya fa ahsinul qitlah, maka baguskanlah bunuhan kalian, ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah, apabila kalian menyembelih maka baguskanlah sembelihan kalian. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah salah seorang kalian itu menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, bahwa masing-masing kita ini memang harus memiliki sifat lemah lembut itu.
hatta bil hayawan, sehingga dengan hewan pun kita harus berlemah lembut. Maka kita lihat dalam hadis Nabi SAW tadi, apabila Allah SWT menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan yang baik. Gitu. Jangan memutilasi. Kalau kita perang itu harus bagus ya. Kalau kita bunuh aja, jangan dimutilasi, jangan dipotong-potong. Apabila kalian menyembelih maka baguskanlah sembelihan. Ya, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan juga menenangkan sembelihannya. Hatta bil hewan, iya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi dengan hewan sendiri pun yang tidak berakal kita dituntut untuk bagaimana berbuat baik. Bahkan kita dalam perang pun dituntut untuk berbuat baik, berlaku lemah lembut. Kalau yang bunuh aja gitu, jangan dimutilasi, jangan jangan dicincang, enggak boleh. Ya, masya Allah. Jadi Islam penuh dengan adab. Hatta dalam perang pun iya. Dalika anna rifqa bil hayawani al-a'jam ad-dabih dalilun ala riqqati nafsil insan alladhi yadbahu. Karena kelemah lembutan dengan hewan yang tidak berakal, yang akan disembelih, ya, itu menjadi bukti bahwa lembutnya jiwa manusia yang menyembelihnya. Iya, jadi kalau kita lihat ya, orang yang menyembelih dengan tidak kasar, dengan nggak gerasah gerusuh, tapi tenang, lembut, diperlakukan hewan dengan baik, menunjukkan orang yang menyembelih ini berarti orang yang memiliki hati yang lembut, sikap yang lembut gitu. Ada orang gerasah gerusuh, dipukul dia, enggak gitu, tenang, santai ya gitu ya. Santai tapi memang semua terukur gitu. Jangan santai karena lemas, karena enggak punya tenaga, enggak juga memang. Santai tapi karena memang begitulah adabnya. Begitu. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa ala tamathuliha ar-rahmah bikulli dhi ruhin. Wa ala tamathuliha ar-rahmah bikulli dhi ruhin. Dan karena untuk mencontohkan, karena untuk mencontohkan penerapan tentang rahmat, ya. Karena untuk bagaimana menerapkan rahmat ini, ya, kasih sayang ini bikulli dhi ruhin, dengan semua yang memiliki ruh. Wa man waqarat fi nafsihi hadhil ma'ani fi muamalatihi lidawil arwah minal hayawan kana bil insan arfaq wa altaf. Dan barang siapa yang telah terpatri dalam dirinya tentang makna-makna ini dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi dengan yang memiliki ruh dari hewan, maka tentu sudah barang tentu dengan manusia dia akan lemah lembut lagi, dengan manusia dia akan lebih sayang lagi, gitu. Artinya bisa kita bayangkan ya, dengan hewan saja yang nggak berakal dia perlakukan dengan baik, apalagi dengan manusia, kan begitu logikanya. Tapi mungkin ada juga membantah, Pak Ustadz, ada juga itu yang kalau sama hewan dia lembut, tapi sama kita enggak. Ada juga memang. Tapi biasanya orang kalau yang dengan hewan saja dia lemah lembut, apalagi yang lain. Makanya katanya salah satu trik ya untuk mencari istri yang soleha itu, lihat dia dengan anak-anak. Tapi kok dengan anak-anak dia lembut, sayang, kalau ada anak bayi langsung dicium-ciumnya gitu kan. Ini cari ini. Ini cari, jadikan dia jadi istri. Yang ini calonnya gitu, calon istri, jadikan dia. Yang seperti itu. Tapi kalau dia dengan anak ayah cuek, kalau dia anak itu umpamanya dia pipis, nggak mau jijik. Ini jangan kayak gitu. Karena nanti anak antum akan bahaya kalau itu nanti ada yang seperti itu ya. Ada yang kayak gitu kan. Tapi ada wanita yang masya Allah kalau dilihatnya anak-anak kecil, anak bayi diajak jajan. Kalau yang sudah bisa jajan ya. Kalau anak bayi digendong-gendong, dicium, ini calon ya. Calon ibu yang baik ya. Ya terserah, dengan syarat lain kan masih ada ya, kriteria yang lain, bukan hanya ini gitu. Tapi ini adalah salah satu indikator bahwa ini mencirikan dia ini sayang sama anak. Begitu. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa ila hadzal hadi al-ba'idi tarmi tawjihatu al-islami likulli muslimin birrifqi hatta bil hayawan. Dan tujuan yang jauh inilah ya, maka bimbingan-bimbingan Islam itu diarahkan kepada setiap muslim untuk dapat berlaku lemah lembut hatta bil hayawan, sehingga dengan hewan pun. Jadi bukan hanya dengan manusia kita dengan lemah lembut. Dengan manusia mah itu biasa, gitu kan. Tapi kita dituntut juga dengan hewan. Masya Allah ya.
Luar biasa petunjuk Islam ini, ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Ya. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya yang ke-9 daripada al-muslimu ma'a mustama'ihi adalah rahimun. Seorang muslim itu hendaklah dia sayang, penyayang. Wal muslimu al-wa'i ahkama dinihi, kata Syekh, seorang muslim yang mengerti dia tentang hukum-hukum agamanya, al-munfa'il bi ta'alimihi as-samha, yang dia melakukan, ya, mengerjakan ajaran-ajaran agamanya yang penuh dengan toleran. Rahimun, dia adalah orang yang sangat penyayang. Tatafajjaru yanabi'ur rahmah min qalbihi, akan terpancar mata-mata air kasih sayang dari hatinya. Idh yudriku anna rahmatal ibadi fil ardi sababun li rahmatis sama'i tanhallu alihi bandaha al-barud. Karena dia paham betul bahwa memang kasih sayang hamba, rahmatal ibad, bahwa mengasihi para hamba di bumi ini adalah menjadi sebab kasih sayang langit akan turun kepadanya, yang akan dia minum, ya, dari danaunya yang sangat segar, yang sangat dingin. Masya Allah. Jadi artinya bahwa seorang muslim ini dia paham betul bahwa memang petunjuk agamanya, ajaran Islam yang sangat mulia dan murni ini menjelaskan bahwa orang yang mampu berkasih sayang, orang yang memiliki sifat sayang dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, terutama kaum muslimin, kaum muslimat, ya. Ini akan menjadi sebab terbesar dia akan diturunkan rahmat dari langit, yang dia akan meminum, ya, air rahmat tersebut yang sangat segar, ya. Artinya bahwa ada apa, ya? Ada balasan yang sangat luar biasa, ya. Ada balasan yang sangat luar biasa. Kita lihat, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya orang-orang yang akan di langit akan menyayangimu. Siapa lagi yang menyayangi kita di langit sana? Ya, ada para malaikat, ya, Allahu azza wa jalla yang bersama di atas arasy-Nya sesuai dengan keagungan dan kelayakannya, ya. Wa li'annahu ta'allama min hadi dinihi, dan karena dia belajar, ya, dari petunjuk agamanya. Anna apa? Anna man lam yarhamin nasa lam yarhamhullah, bahwa siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani. Ya, wa anna rahmata la tunza illa min syaqiyyin, dan rahmat itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang buruk, orang yang celaka, ya. Jadi kalau kita mau jadi orang celaka, maka jangan punya rahmat. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang celaka, adalah rahmat, ada kasih sayang dalam diri kita ini, ya. Bal innal muslimal haqqa al-wa'iyya la tattasi'u fi nafsihi dairatur rahmah, dan, ya, bahkan seorang muslim yang sejati itu, al-wa'i, yang mengerti dia, yang peduli dengan ajaran agamanya, la tattasi'u fi nafsihi dairatur rahmah, akan luas pada dirinya itu kasih sayang. Akan luas pada dirinya itu kasih sayang. Fala yuqassiruhu ala ahlihi wa auladihi wa dhi qarabatihi wa sadaqati fahasb. Maka dia tidak mengkhususkan, ya, tidak memendekkan kasih sayang itu untuk keluarganya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, teman-temannya, fahasab. Itu saja tidak. Bal yashmalu bihan nasa jami'an. Bahkan kasih sayang dia itu meliputi semuanya manusia. Allahu akbar. Jadi tidak hanya kalau sayang sama keluarga, anak-anak, kerabat-kerabat itu mah biasa, teman-teman biasa. Tapi jami'un nas, semua manusia. Ya. Ini tentu tidak memandang ini, ya, tidak memandang agamanya, warna kulitnya dan lain. Ini ajaran Islam. Ya. Dengan manusia yang tidak seakidah saja pun kita dituntut untuk bisa berkasih sayang, untuk kita bisa untuk kita bisa saling membantu. Tapi tentu dengan batasan-batasan, ya, tidak boleh kebablasan dalam ajaran agama ini kita ada. Dalam perkara apa kita boleh begitu? Perkara-perkara yang tidak sifatnya agama. Kalau agama sudah, ya lakum dinukum waliyadin, tegas di situ, ya. Oleh karena itu Islam ini adalah agama yang memang mengajarkan kita untuk berkasih sayang dengan yang lain, saling membantu, saling peduli gitu, ya. Hatta dengan hewan pun kita begitu, ya. Tapi tentu dengan ada batasan, ada ukurannya, yang tidak kebablasan. Idh yasma'u al-hadi an-nabawiyya ya'ummu bihan nasa jami'an wa yaj'aluha min syurutil iman. Karena dia mendengar petunjuk Nabi itu mengumumkan rahmat itu kepada semua manusia, dan menjadikan rahmat kasih sayang itu min syurutul iman, termasuk daripada syarat-syarat keimanan. Wadzalika fi ma rawahu Abu Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pun bisa kita cek di dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lan tu'minu hatta tarahamu. Ya, tidaklah kalian beriman sehingga kalian itu saling berkasih sayang. Qalu ya Rasulullah kulluna rahimun. Wahai Rasulullah, semuanya kami ini penyayang, kata para sahabat. Qal innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibahu. Kata Nabi, bukanlah kasih sayang untuk teman kalian saja, walakinnaha rahmatun nas, rahmatul ammah. Tetapi yang dimaksud kasih sayang di sini adalah mengasihi semua manusia, rahmatul ammah, kasih sayang secara umum. Ya, kalau kasih sayang sama teman, sama keluarga mah itu biasa aja, orang udah maklum lah gitu. Tapi yang diajarkan Islam ini didorong kita, dimotivasi kita untuk sayang semua sama orang gitu loh. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, kalau yang di luar Islam tentu ada kaedah, ada batasan-batasannya ya. Jangan sampai nanti dengan alasan kasih sayang akhirnya melakukan semua cara, melakukan semua ini, tidak juga ya. Ya, tidak demikian juga ya, ada batasan-batasannya ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Innaha rahmatul 'amatu syamilah. Sesungguhnya itu adalah rahmat yang umum, yang meliputi segalanya, yang syamilah. Syamilah itu yang komprehensif, yang lengkap ya. Rahmatun nasi 'ammah, merahmati manusia secara umum. Jadi tidak hanya manusia-manusia tertentu. Yufajjirul Islam fi qalbil fardil muslim. Islam memancarkan kasih sayang itu di dalam hati setiap individu muslim. Liyaghlu mustama'al muslimina mutarahiman, agar jadilah masyarakat kaum muslimin itu saling berkasih sayang, saling berkasih sayang. Ya. Yamuju bil mahabbati as-sadiqah wan nasihatil khalisah wa ta'atuful amiq. Ya. Akan gelombang kasih sayang itu, gelombang rasa cinta itu yang murni, dan nasihat yang tulus, dan kasih sayang yang mendalam. Jadi masyarakat Islam akan menjadi berkasih sayang, akan ada di sana ombak cinta yang jujur, ombak cinta yang tulus, nasihat yang tulus, dan kasih sayang yang sangat mendalam. Ya, tentu ini tidak bisa ujuk-ujuk begitu ya, tiba-tiba saja begitu, tidak. Ini semua kita untuk dituntut ya, untuk thalabul ilmi tentunya ya, untuk menuntut ilmu, untuk kita bisa belajar, untuk kita melatih diri ya. Karena memang banyak kita ya, termasuk mungkin saya, yang memang tidak bisa ya dari awal seperti itu. Kita harus belajar ya, belajar dan belajar dan belajar. Kita tahulah bahwa memang ya, sebagian kita ini ada memang memiliki temperamen yang kasar, temperamen yang ya tentu ini kita bisa rubah ya. Kita rubah bagaimana caranya, belajar dan kita berlatih ya. Apalagi kita sudah mengerti tentang agama dengan baik umpamanya. Coba kita untuk menerapkan ya ajaran-ajaran agama kita itu, jadi tidak hanya sebatas teori dia, tetapi kita memang aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi saya sampaikan dalil-dalil ya tentang masalah ini, baik terambil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salafil ummah. Hendaklah kita selalu cek ke diri kita dulu, cekkan ke diri kita gitu ya. Jangan kita hanya peduli dengan yang kita lihat orang lain, enggak. Kita cek dulu ke diri kita. Ini macam vaksin istilahnya gitu kan. Ini vaksin, ini kita vaksinkan dulu diri kita ini gitu ya. Jadi artinya akhlak-akhlak ini kita tanamkan dulu, kita terapkan dulu, kita melakukannya. Jangan kita tuntut orang lain untuk melakukan sementara kita tidak. Ya. Makanya dalam Islam ini ketika ini sudah terjadi semuanya dengan baik, artinya semua orang sudah bisa begitu, maka insya Allah ta'ala kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat lembut, kehidupan yang luar biasa ya, kedamaian, keindahan, ketentraman itu akan bisa diraih ya, akan bisa diraih. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithalan fadzan lirahmah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perumpamaan yang sangat tinggi tentang kasih sayang. Karena memang tidak ada manusia yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang tersoleh, tidak ada manusia yang tertakwa, yang paling bertakwa di dunia ini, yang melebihi dari takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat kebaikan-kebaikan jutaan bahkan triliunan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para sahabatnya. Itu adalah hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an ya, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sungguhnya bagi engkau Muhammad adalah pahala yang tidak pernah terputus-putus.
Pahala yang nggak pernah putus. Kenapa? Karena kebaikan yang bisa kita lakukan pada hari ini itu sebab Nabi. Nabi mengajarnya ke sahabat, sahabat mengajarkan ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada para ulama yang satu kepada ulama berikutnya dan seterusnya sehingga sampai kepada zaman kita hari ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita pun sudah berakhir. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.